Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih stay di channel kami, di channel cerita kita ini yang akan kami bahas tentang seputar kisah kehidupan akan kami share di channel ini. Sebelum ke videonya, saya tidak bosan-bosan mengingatkan teman-temanku semua agar lebih asik lagi untuk mendengarkan isi cerita kisah nyata ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa pula share video ini ke sosial media. Sebaik-baik manusia adalah berbagi kepada sesama. Langsung saja, di video sebelumnya sudah kami bahas dan inilah terusannya untuk bab kedua, janda di malam pertama. Ah, Mas, sayang. Suara pria itu terdengar serak saat dia menghujam kejantanannya. Jauh ke dalam sana, Anissa mengerti pria itu juga mendapatkan pelepasan bersamaan dengan dirinya. Anissa tersenyum dan memeluk erat tubuh kekar yang kini telah ambruk di atasnya itu. Anissa mengerti mereka sama-sama merasa lelah. Pria itu perlahan menggeser tubuhnya ke samping dan mencabut kepemilikannya. Deru nafas pria itu masih terdengar jelas dan lambat laun digantikan dengan suara dengkuran halus. Anissa perlahan menggeser tubuhnya dan tidur di lengan pria itu. Anissa juga menarik selimut untuk menutupi tubuh telanjangnya bersama pria itu. Tidak berapa lama kemudian, Anissa pun ikut terlelap. Sudah hampir jam 12 malam. Anissa pasti sedang menungguku. Aku ke kamar dulu ya, ujar Hendra. Cie, yang mau beladuran nih. Live streaming dong, ledeknya Sandi. Kik, puk, 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 puk. Hendra memukul pelan bahu sahabatnya itu. Kalian tidurlah, kamar tamu ada di bawah, ujar Hendra. Mau ikut ke kamarmu boleh, janda Riko. Enak aja, jawab Hendra sembari beranjak pergi. Ruang tengah tampak begitu sepi. Semua keluarga Hendra sudah tertidur, begitu juga dengan keluarga Anissa. Hendra tersenyum saat dirinya perlahan menaiki anak tangga satu persatu. Tek, 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 ceklek. Kenapa kamarnya gelap sekali? Apa Anissa malu karena memakai baju itu, sehingga dia mematikan lampunya? Aku sudah tidak sabar ingin melihatnya memakai baju itu. Dia pasti kelihatan cantik dan seksi. Hendra senyum-senyum sendiri membayangkannya. Hehehe, cetet, cetet, cetet. Senyum Hendra yang semula mengembang sempurna mendadak lenyap saat melihat Anissa tengah tidur di pelukan pria lain. Tubuh pria itu gemetar karena merasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat, meski dia minim pengalaman dalam urusan ranjang. Tapi dia tidak bodoh untuk mengerti segalanya. Dia tahu betul apa yang sudah terjadi saat ini. Pakaian yang berserakan tubuh Anissa dan pria asing yang telanjang. Hendra bisa mengerti kalau istri yang dicintai sudah ditiduri oleh pria lain. Ledekan amarah yang bersarang di dada Hendra saat ini benar-benar sudah tidak bisa dia bendung lagi. Dengan tubuh gemetar dan suara bergetar, Hendra berteriak sangat keras hingga membuat semua orang terbangun dari tidurnya. Ania, Anissa, hardik Hendra dengan suara menggelegar. Tentu saja suara itu mampu membuat Anissa terbangun dari tidur lelapnya. Anissa seperti orang kebingungan. Beraninya kamu di malam pertama
kita tidur dengan pria lain. Gigi Hendra bergemeratu. Apa? Hah? Hah? Kata-kata Anissa terhenti saat melihat seorang pria tampan tidur lelap di sampingnya. Ah! Anissa berteriak histeris. Anissa kemudian meraih baju kaos pria yang berserakan di lantai. Baju yang hanya bisa menutupi sedikit pangkal pahanya. Anissa kemudian bergegas memakai baju gamis hitam miliknya. Anissa juga hendak mengenakan cadarnya, namun langsung ditarik dengan kasar oleh Hendra. Kamu tidak pantas mengenakan ini. Tatapan Hendra begitu membunuh. Mas, dengarkan dulu penjelasanku. Aku sama sekali tidak mengenal pria ini, Mas, ujar Anissa. Tidak mengenal, tapi kamu sudah tidur dengannya, Anissa, ujar Hendra penuh emosi. Sungguh, Mas, aku berani bersumpah, aku tidak tahu kenapa dia bisa di sini. Anissa terisak. Kamu, ada apa ini? Kenapa malam-malam malah berteriak seperti orang gila? Tanya Godo. Iya, Hen. Malu didengar tetangga. Apa malam pertama kalian mendapat masalah? Tanya Mari sembari terkekeh. Godo dan sang besan mengerutkan dahinya saat melihat pria asing di dalam kamar anak dan menantunya. Siapa dia? Tanya Godo. Sebaliknya, kalian tanyakan saja padanya. Kenapa di malam pertama kami dia malah tidur dengan pria lain? Jawab Hendra. Apa? Semua orang yang ada di situ tampak terkejut. Anissa benar-benar malu saat ini. Anissa menarik kain cadar yang dipegang oleh Hendra dan segera mengenakannya. Anissa, apa yang terjadi sebenarnya? Apa benar kamu sudah tidur dengan pria lain? Tanya Rahmat. Wallahi, Pak, aku benar-benar tidak tahu kalau aku melakukan itu, bukan dengan Mas Hendra. Aku benar-benar tidak tahu. Omong kosong. Apa kamu tidak bisa mencari alasan yang lain? Aku pikir kamu gadis baik-baik, tapi ternyata kamu tidak. Bedanya dengan wanita murahan. Hardik Hendra. Tidak, Mas. Aku mohon, jangan katakan itu. Aku sangat mencintaimu, Mas. Aku tidak mungkin mengkhianatimu, ujar Anissa. Tapi pada kenyataannya kamu sudah mengkhianatiku, Anissa. Kamu membawa pria asing ke dalam kamar pengantin kita, ujar Hendra. Wallahi, Mas, aku tidak melakukan itu dengan sengaja. Ujar Anissa terisak menangis. Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Mulutmu dengan perbuatanmu sama sekali nggak pantas menyebut nama Tuhan. Harusnya aku merajam pezina sepertimu, hardik Hendra. Kedua orang tua Anissa sangat malu dengan kejadian ini. Mereka bisa melihat tatapan mata orang tua Hendra sangat menghunus. Anissa, mulai hari ini kamu bukan istriku lagi, ucap Hendra. Mas, aku mohon jangan lakukan itu, Mas. Aku talak kamu dengan talak 3. Jeder, jeder, jeder. Ujar Anissa menangis. Perkataan Hendra seperti sambaran petir bagi Anissa. Tubuh wanita itu sampai merosot di lantai dengan tangis yang pecah. Besok aku akan mengurus surat perceraian kita di pengadilan. Kalian bisa tinggal di sini selama sidang berlangsung, ujar Hendra. Mendengar itu, Anissa langsung bangkit dari lantai. Kami tidak butuh balas kasihanmu,
cerai ya cerai saja. Kenapa harus mengasihani kami? Kami tidak butuh belas kasihan orang yang egois yang sama sekali tidak bijak sepertimu, ujar Anissa. Bijak? Jadi kamu menyuruhku untuk memaklumi semua perbuatanmu itu? Maaf saja, bagiku sekali barang bekas tetap saja barang bekas, ucap Hendra begitu menusuk hati Anissa. Hendra benar-benar mempermalukan Anissa di depan semua orang, tak terkecuali di depan para sahabatnya. Lihatlah pria yang kamu tiduri itu. Dia punggungnya memiliki tato naga yang sangat besar. Jadi pemuda berandalan seperti dia seleramu. Kamu pasti sangat menikmati saat dia menggaulimu tadi. Hendra tersenyum penuh dengan ejekan. Apa sudah cukup kamu menghinaku? Kamu mengerti agama, tapi kamu sangat suka membuka aib orang lain. Aku benar-benar sangat keliru pernah mencintai orang sepertimu, Hendra, ujar Anissa. Akulah yang keliru mengenali gadis sok alim sepertimu, hardik Hendra. Baiklah nak, Hendra. Berikan kami waktu untuk beberes. Sudah cukup kamu menghina putriku. Meskipun dia bersalah, kamu juga tidak berhak mempermalukannya seperti ini. Bu, bereskan pakaian kita, ujar Rahmat. Pada Masito, istrinya, Masito keluar dari kamar itu sembari meneteskan air mata. Sementara pria bertato itu masih tampak tidur dengan damai. Tanpa mereka sadari, seorang menyerangi penuh kemenangan. Bersambung cukup sekian. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya, akan kami share di channel ini, channel cerita kita. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.